Coba. Indah. Bisa. Aku sudah biasa ya. Enggak yang dianya. Yang baru gede makan apa? Yang gimana tuh deket ya? Dan mulai yuk. Yuk. Halo guys. Ya kita di sini apa nih namanya? Bonsai. Obrolan santai. Bareng gua Baskara, ini Farhan Arif atau Mangap yang paling di pojok situ. Kenalin dong lu. Kaku di depan kamera tadi katanya udah bisa. Aldair. Aldarai Pasar. Asik. Ya kita orang-orang miskin yang pengen ngobrol aja. Orang yang nggak bisa makan pas corona. Bosan kan dari kemarin orang ngebahasnya corona mulu ya kan, kita hari ini bahas yang beda lah. Jadi dia moderator ya. Kayak Apa? gitu. Iya, apa keren ya. Enggak Jadi suka apa nih pembahasan kan. Pembahasan Lu yang masuk langsung apa? dong. Gak apa ini udah. Pembahasan yang masuk pas corona. Kan yang lu sendiri tadi kan. Sampai zaman corona bahasnya corona terus. Iya tahu. Pemerintah juga nggak ada ininya. Kacau. Solusinya. Susah. Lapar. Duit kita nggak banyak, negara kita. Pendapatan per kapitanya harus dibagiin ke orang-orang miskin kayak kita nih banyak. Bener. Iya kan? Nih, menurut lu apa nih, Bas? Belum lagi orang miskin yang jadi kaya. Ini kita jadi bahas yang lain jadi. Oh iya benar. Mana yang moderator Kita nih? nggak akan bahas itu guys. Ngopi dulu Moderator. guys. Gue lagi pengen penasaran nih. Menurut teman-teman tentang isu rasisme nih. Berat gitu. Berat sih. Iya. Berat. Sapi loh. Bukan ya. Beda. Itu bully. Itu bully. Rasisme. Enggak, emang kayak kan dari awal kan lagi rame-ramenya itu apa namanya gerakan Black Lives Matter ya kan. Yoi. Nah, Itu sebenarnya kalau di sana itu lebih karena mereka tuh punya sejarahnya. Gimana mereka dulu ada perbudakan, jual beli perbudakan di saat mereka merdeka ya. Jual beli Kayak gitu. perbudakan. Ya, memang mereka kan negara kolonial dulu di Amerika situ. Jadi Emang ya? iyalah. Ini dari Eropa mereka pendatangnya. Oh iya benar. Ya kan? Makanya cakap-cakap bener orang sana ya. Kacau aja. Kayak gitu. Jadi kenapa akhirnya di sana kalau ngomongin masalah rasisme tuh keras. Karena Orang memang putih, orang warna ya itu masuk ya. Iya. Warna ya. khususnya yang kulit hitam gitu. ya masalah lama. Iya. Masalah lama yang apa? Yang udah mendarah daging lah di sana kan. Masalah kulit kan mereka memang selalu ada. Iya. Masalah dari ini apa namanya, mereka itu memang sengaja mengkotak-kotakan gitu loh. Karena mereka menganggapnya itu bahwa yang tidak putih itu lebih bodoh daripada mereka, yang tidak putih itu lebih rendah daripada mereka kayak gitu. Ya padahal juga kalau menurut gua sih yang gua baca juga mereka pun kulit putih pun juga sebenarnya pendatang juga sebenarnya Nah, itu Semuanya. Semua, jadi nggak ada yang bisa mengakui kalau kulit putih itu adalah orang Amerika asli atau orang setempat. Karena kan Suku Indian kan awalnya? ya. suku Indian kita biasa bilang kulit merah biasanya kan. Pribumi mereka suku Indian Iya. gitu. Cuma misalnya kalau kita tarik ke sini, kenapa di sini kasus rasisme di sini menurut gue itu nggak terlalu nggak terlalu jadi hal yang lumrah sih menurut gue kalau di sini ya. Karena pertama kenapa kita juga mungkin punya sejarah perbudakan dulu, gimana Dibudakin. Dimana dulu orang-orang Belanda datang ke sini memperbudak masyarakat Jawa dan dikirim di mana-mana kan, bahkan sampai ada yang ke Suriname. Cuma bedanya kita Oh iya, iya coy. Ada Jawa Suriname. Iya, coy. benar. sampai ke Suriname gitu. Cuma bedanya kita di sini merdeka di tanah kita sendiri. Ya. Kayak gitu. Kita mengusir mereka. Orang Suriname ada yang mendok juga ya? Ada Bahkan di Suriname tuh bahasa Jawa. bahasa Jawa, dan Jawanya itu Jawa kuno, halus. Jawa halus. Jawa kan di Jawa kasar. Kalau itu sana Jawa halus. satu kerta gitu. Sanskerta. Enggak juga. Asal Jawa lah cuy. Bahasa Jawa, Bahasa Jawa. Tapi kalau kita bahas Jawa gini, rasis kan nih kita nih? Ya enggak lah. Enggak ya. Kita nggak merujuk Nah ke itu orang. dia bedanya. Kalau kita di sini misalkan bilang Jawa gini-gini, gak apa-apa sih menurut gua. Kalau di luar Afrikan, Amerikan gitu, udah pasti udah pada sensitif tuh. Nah, karena kalau di sana itu ya mereka merdeka di tanah orang. Iya. Dan si kulit putih itu juga sebenarnya mereka pendatang. Kayak gitu. Kalau misal mau digontok-gontokan, gue kulit putih, gue yang berhak di sini gitu. Gue udah dari dulu, dari nenek moyang gue ada di sini. Gue yang lebih berhak untuk bersuara. Enggak juga kalau misal kita ngambil logika seperti itu, seharusnya suku aborigin yang lebih bisa berbicara ya kan. Itu kan Australia.
Ya. Bukan, Indian lah, Aboriginal original kayak Oh, gitu. Tapi bukan di Australia ada suku Ada sama, Aborigin. permasalahan Tapi di juga sana sama. parah rasisnya memang katanya. Kalau Iya. di Aussie Mereka kan lebih jelas, saks, ya. mereka kan dari Inggris kan. Nah, Jadi emang di sana tuh mau ditempatin orang Inggris yang istilahnya yang buang dari UK dari sana pindah ke Aussie. Sebenarnya juga kalau dibilang Aussie itu dibilang juga tempat asli kulit putih ya benar nggak juga. Nggak juga. Ada suku aborigin juga. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih yang Amerika, Australia atau bahkan daerah yang mungkin ada kulit putihnya itu nggak harus bisa dibilang sebagai ini memang tempat ini kulit putih atau kulit hitam, enggak, mereka semua pendatang. Karena kalau kita lihat kan contoh kayak di internal kita aja di Indonesia kan, contoh kayak misalnya kita lihat di kerajaan Majapahit ya kan, kerajaan Sriwijaya kan lahir berjalan waktu sampai sekarang kita yang udah bercampur adanya jajahan Belanda zaman itu, gitu. Majapahit selingkuh sama orang Cina gitu ya kan, jadinya akhirnya gimana? jadi efeknya jadi kayak siapa sih asli pribumi Indonesia kan gitu kan pertanyaannya kan itu paling simpel. Nggak ada sih. Ya sebenarnya kalau gue sih nggak bisa dibilang atau emang nggak ada asli pribumi Indonesia karena menurut gue Sekarang udah hasilnya udah campuran semua. nah udah campuran semua kan dalam konteks kita udah sama-sama menikah antara contoh kayak misalnya gue orang Ambon nikah sama nyokap gue orang Manado Akulturasi. kan udah akulturasi Iya, udah campuran akulturasi. Malu Manado ya. aku Manado Cakalang. Itu bedanya itu perbedaannya di Indonesia dengan yang di luar. Kalau di luar itu mereka asimilasi, mereka menghilangkan sepenuhnya. Apa tuh bang Kayak asimilasi gitu. bang? Jadi asimilasi itu Kan memaksakan. netizen nanya nih. Jadi ini menurut gua aja nih ya, asimilasi itu adalah di saat ada budaya lama dan dihabiskan dengan budaya yang baru. Jadi ada pertemuan budaya lama dan budaya baru. Ya. Tetapi budaya lamanya ini yang dihilangkan. Oh. Kayak gitu. Berbeda dengan akulturasi, dia mengawinkan. Kayak gitu, dan Indonesia tuh seperti itu. Iya jadi emang Cangkok deh gue cangkok. sepakat juga sama Bas karena jadi emang sebenarnya kalau yang gue lihat juga di luar sana lah ya mungkin di daerah barat mereka yang mencoba untuk menghilangkan sistem yang lama atau gaya lama jadi gaya baru. So kalau di internal kita ini Bebas. ya bebas tuh. Jadi gaya yang baru. Tapi emang kalau di sini gimana caranya gaya lama sama gaya yang baru ini dikombinasi. Iya. Makanya jadi sekarang akhirnya ya ketemulah akhirnya orang-orang Sabang Merauke atau dari Pulau Rote sampai hingga Pulau Miangas itu akhirnya kan bersatu. Makanya dalam arti konteksnya kalau ngomongin rasis di negara kita atau di Indonesia Nggak khususnya terlalu ketara nggak sebenarnya. terlalu ketara karena emang kita udah sama-sama kawin nih atau sama-sama berjumpa di tengah-tengah sebenarnya. Cuma kalau ras sih di Indonesia kayaknya nggak terlalu Nah, iya, matter sih sebenarnya. Cuma jadinya apa namanya gimana ya, jadi hal biasa gitu. Sebenarnya itu hal yang sensitif kalau dibicarakan ya gitu kan, kayak Tapi misalnya di sini biasa jadinya kayak ya contoh paling simpel, stereotipe yang paling sering gue temuin pribadi, orang berkulit hitam dikit aja dibilangnya Ambon. Di sini gue tuh be fair aja nih ya kan. padahal yang kulitnya coklat tuh kayak gitu. Iya. Ya maksud gua gelap lah kayak gitu, dibilangnya orang timur, orang Ambon lah. Sebenarnya Dark. belum tentu juga dia dari Ambon, dia sebenarnya dari Larantuka misalnya kayak gitu, kalau nggak dari Kupang ya kan, nggak Bahkan tahu. di Jawa pun sendiri pun kalau yang gue tahu yang gue lihat orang asli Jawa pun juga sebenarnya kulitnya juga hitam. Iya. Jadi hitamnya ada yang bedanya gitu. Kalau banyak kamera layangan Iya. rambutnya merah, rambutnya merah. Kalau kuningnya kuning bukan galon. Bukan di artik, kira-kira ngecengin tukang galon. Sorry ya, bagi Tapi persatuan ini tukang bukan- galon Indonesia. Bukan kita mendukung juga, bukannya kita mendukung salah satu mendukung gerakan itu lebih ini sih lebih gue ngeliatnya kayak contoh kayak mungkin kasusnya kawan-kawan Papua yang pernah Ya, tenar di media kan Ya. monyet ya. ya kan permasalahan mukanya seperti monyet Iya. seperti kulit hitam dilempar pisang ya sebenarnya kan hanya bukan di sini gue membela ini ya, tapi dalam arti kayak gantung ke masing-masingnya aja tuh, karena ya gue juga sepakat juga kalau akhirnya orang-orang itu marah ke Pemerintah. pemerintah ya akhirnya gue juga sepakat karena sebenarnya masih ada juga di balik layar jauh itu sebenarnya masih ada bentuk kata-kata rasis sebenarnya ya, contoh kayak misalnya kawan-kawan Papua pernah disergap ini di luar masalah mereka punya KPM Iya. atau masalah ini ya asparatis, tapi Tadi di balik itu kita harus bisa membedakan Kopi gua sebenarnya disikat. kopi kan masih bisa dibedakan dalam arti mana emang mereka ini orang-orang mendapat bebas Nah, tapi juga di mana mereka juga lagi bergerak masalah internal mereka. Tapi kan sekarang kan gue lihatnya kan
di Indonesia nih kita udah nggak bisa ngebedain nih. Iya. Atau kayak Iya. masyarakat Papua atau masyarakat orang-orang yang di sebelah kanan sana timur sana lagi berpendapat tapi dicapnya oleh kita atau media bahkan sekarang itu digerakkan separatis. Iya. Jadi akhirnya kan jadi Sebenarnya- salah nangkep nih kita loh. Iya, sebenarnya bukan rasisme yang dibahas mungkin. Iya. Ya. Sebenarnya mungkin rasisme dimunculin itu cuman jadi gorengan doang nih sebenarnya di isunya tuh digoreng supaya kesannya nih ada isu rasisme di sini. Kayak contohnya dulu kita masih ada mayem aja, ternyata ketika ya kan avatar namanya Ahok sama avatar yang satu lagi berantem nih, yang sekarang jadi gubernur kita ya kan nggak ada telunjuknya doang di Ijidate itu jadinya ada isu agama muncul. Nah. Ya kan akhirnya sampai pemilu tuh ada isu agama. Nah itu menurut gue rasisnya kita tuh ya. dimulai ke situ tuh. Di saat ada something. Nah, jadi gini menurut gua rasisme itu muncul di saat kita menganggap ras lain itu lebih rendah. Iya, atau Di situ. golongan lah. Iya, di golongannya lebih rendah. Menurut gua di situ rasisme itu udah mulai muncul gitu loh. Beda hal kalau misalnya kalau kayak Aldair gue bilang dia Ambon ya karena memang dia dari Ambon atau keturunan Ambon ya kan beda hal. Kalau misalnya gue bilang lu Ambon kayak monyet. Nah, itu menurut gua beda itu udah gue menganggap dia itu lebih rendah daripada gua. Walaupun kita Kayak bisa gitu. panggil dia Manado sebenarnya. Cuman nggak kelihatan. Cuman darah gue dari Ambon emang. Iya. Daerah Ambon Manado. Nah disitulah Cakalang. akhirnya yang menjadi permasalahan nih di Indonesia nih, kita nggak bisa ngebedain gitu loh yang mana permasalahan kultural dan yang mana permasalahan struktural. Betul. Kayak gitu. Kultural itu yang memang ada dari dulu, budaya dan akar dari kita. Struktural itu memang sebuah sistem yang dibentuk untuk tatanan something lah gitu ya kan, Iya. kehidupan dan lain-lain. Contoh struktural tadi itu kayak apa namanya, orang kulit hitam dan kulit putih ya kan, mereka menganggap kulit hitam itu Di bawahnya mereka. dan mereka sengaja membuat seperti itu. Kayak gitu loh. Jadi emang hingga sekarang di doktrinnya bahwa kulit hitam itu lebih dari kulit putih. Nah, Sebenarnya iya, kan kayak sama-sama gitu. manusia, sama-sama cara makan nasi juga, sama-sama kerja nyari duit juga. Jadi akhirnya justru hanya ada gap atau ada perselisihan cuma di warna aja, dari warna kulit kan. Makanya Iya. akhirnya yang gue pribadi contoh gue sepakat sama Mangap gimana permasalahan agama di Indonesia. Emang sebenarnya ini pembahasan yang sensitif, tapi emang sebenarnya juga enak untuk dibahas juga sebenarnya. Karena emang menurut gue ya contoh lah kita pernah ngelewatin bahkan generasi kita nih ya pernah ngelewatin masa-masa di mana agama itu masuk dalam dunia perdebatan atau politik lah di untuk permasalahan pemilu waktu pilkada yang kemarin-kemarin. Tuh. Itu menurut gue salah satu contoh rasis dalam arti yang nyata, walaupun emang rasis itu punya arti dari arti kata ras emang, tapi menurut gua udah ada perbedaan pendapat, ada perbedaan golongan itu untuk agama maupun ras. Menurut gua sih pribadi sih itu udah dianggap bisa bilang rasis ya. Ya Karena mungkin kita berbicaranya bukan rasis lah, sara lah Iya, ya. sara. Biar Bisa. semuanya itu Ya. tercakup nih. bisa karena masalah itu sarang. karena kalau rasis sendiri menurutku kalau masalah kulit kita bukan ya nggak bisa bercermin dari orang ya. Kalau dari gua sendiri nggak pernah ngerasa ada diskriminasi kulit sih selama gue hidup. Kalau gue sih. pernah. kalau ya Lu keputihan gitu. Bukan. Putih lu. pribadi pernah juga. Gue pribadi pernah ngerasain itu dan gue ngerasain itu cukup lama, 3 tahun gue ngerasain itu. Gara-gara lu kelihatan kayak cokin gitu. Bukan. Oh bukan ya, sorry. Nih juga yang pakai cokin-cokin segala. yang di dalamnya Tahu. yang di kompor. di sini. Inilah yang jadi masalah tuh seperti ini, Bray, gitu loh. Ya, Sebenarnya itu ofensif. Gue nanya. Terikat loh, hati lo. Gue nanya. Iya, kayak gitu. Bukan nggak maksud gue jangan nyebut cokin juga. Gua memang keturunan Chinese dan lebih biasanya orang-orang itu kalau nggak ngomongnya Tionghoa ya Chinese keturunan itu lebih sama aja sih menurut gue. lebih sopan gitu loh Iya. bagi mereka, kan lu nggak tahu karena lu nggak di situ. Nah itulah yang sebenarnya menurut gue jadi masalah. Tapi gitu loh. kalau orang Tionghoa Nih, Lu nggak paham gitu, lu nggak paham. Ibarat kata tuh kayak lu ngatain Nggak apa-apa, dia nggak, hitam, gua terus sebenarnya lu tidak. nggak hitam sebenarnya gitu loh. black Beda jadi Beda ya? kayak gitu. lebih sopan ya. lebih Sopan. lebih Sopan. sih. Sorry. Kayak gitu. Jadi rasis nih gue. Enggak ya maksud gua Enggak, gitu loh. Tapi enggak lah, itu contoh aja tadi. Iya. Guys, gue sebenarnya orangnya Gimik doang, gimik. sopan nih gue sebenarnya orangnya. Ya maksudnya kalau Tionghoa. Ini maksud gue contoh keseharian paling simpel lah kenapa kita ngambil contohnya seperti ini karena memang ini
sering banget gitu loh terjadi. Tapi menurut gue sendiri sebenarnya kita juga kadang nggak tersinggung satu sama lain, tapi yang tersinggung justru orang lain. Nah itu karena yang susah kadang-kadang kita karena gini loh, kalau gitu. gue tadi mungkin tadi ada bahas Cina atau Chinese, mungkin orang Cina marah karena dia bilang Cina. Karena gini yang gue tahu ya, sejarah ke belakang gitu. Cina itu kan negara. Oh iya. Kalau ngomongin Tionghoa itu baru apa dia punya etnis. Iya. Jadi kalau gue bilang lo orang Indonesia tapi lo beretnis Tionghoa, fair gue bilang lo orang Tionghoa, atau lo ada Tionghoa. Tapi kalau gue bilang lo Cina ya, gue bukan Cina, gue orang Indonesia tapi gue beretnisnya Tionghoa gitu. Karena itu yang menurut gue jadi satu miskomunikasi di masyarakat. Cina itu satu negara. Karena gini jadi juga. Wajar akhirnya. Kenapa akhirnya etnis Chinese itu dia paling merasa ofensif karena kita punya latar belakang sejarah. Betul. Di mana dulu etnis Tionghoa tuh pernah dibunuh secara massal sama Belanda. Terus pernah juga dijadiin bahan keroyokan segala macam kambing hitam tahun 98. Iya. Jadi jauh sama 98 sih sebenarnya. Iya, jauh dari situ. 65 juga 67 tuh masih ada. Iya, gimana dulu juga pas eranya Orde Baru, gimana etnis Chinese itu dia nggak boleh menggunakan nama Chinese-nya kayak harus gitu. Harus ganti nama kayak gitu. Makanya akhirnya jadi ofensif gitu, dan menurut gua itulah karena ada latar belakang historinya sih. Akhirnya kita ngerasa something itu tuh ofensif kayak gitu loh. Karena gue juga mikirnya sebenarnya even lu mau kayak lu Cina, mau Padang, Batak, Ambon, Manado, sebenarnya nggak ada yang menjadi menjadi satu masalah yang besar menurut pribadi ya, karena Indonesia pun tuh udah jelas negara majemuk pertama, negara yang dikumpulkan oleh berapa adat, berapa negara, berapa etnis, berapa agama. Jadi ya mungkin gue juga pakai tambah sekarang, mungkin ada akar-akar atau ada si traumanya mungkin trauma yang dibuat oleh satu kelompok atau beberapa kelompok yang akhirnya di zaman sekarang ini jadi ada agak-agak defense antara, karena mereka masih mengingat masalah trauma zaman dulu yang mungkin pernah mereka lewati dengan itu sangat-sangat kotor buat mereka ya. Atau diwariskan sih menurut gua. Kalau menurut gue sih karena mereka dibilang seperti itu, mereka nggak dianggap nasionalis. Kayak gitu. Itu sih yang kayak contoh tahun 2017 itu dia orang Cina nih gitu. Kesannya jadi nggak orang Indonesia banget gitu loh. Bener. Padahal dia berjuang untuk Indonesia. Kayak gitu. Dan juga akhirnya mungkin jadi budaya yang turun temurun, tapi akhirnya enggak jadi sesuatu yang ditauin sama generasi selanjutnya nih, maksudnya sejarah yang lama itu memang kelam nih, mungkin sudah dilupakan oleh kakeknya, neneknya udah biasa aja gitu, tapi justru cucunya, cicitnya nih yang baru tahu mungkin sejarah itu, mungkin akhirnya jadinya baper sendiri, terus jadinya nyebar di luarnya tuh kayak gitu. Karena emang gue gini, akhirnya terjadi miskom di dalam masyarakat itu adalah ketika muka lu atau gaya lu seperti orang Chinese atau lu mungkin sebagai orang yang beda lah, itu akan dicap beda sebenarnya. Kalau dibilang lu keturunan orang Arab tapi lu dari Indonesia, KTP lu Indonesia, lu orang Indonesia sebenarnya. Makanya sebenarnya itu yang akhirnya yang jadi perdebatan di dalam masyarakat. Akhirnya kayak ada gap, ini orang Cina, ini orang Arab, India atau pendatang atau pribumi. Tinggal sih pertanyaannya kan, ya kalau mau dibilang pribumi, yang mana pribumi? Cina kah, ya kan? Atau orang Arab kah, India kah, atau orang Ambon kah, atau orang Batak, Medan? Karena nggak ada, semuanya main Indonesia loh. Awalnya memang kan populasi ini jadinya besar pun kan karena ada pedagang yang datang ke Indonesia kan. Iya, betul pun juga bercampur-campur juga datang. Nyampur akhirnya. Itu tidak menjadi concern di daerah barat nih, baratnya Indonesia. Ini cuma parah. dia lapar ini. Coba kalau kita ke timur, timur tuh kan jadi hal yang berbeda. Karena gitu loh. Karena rata-rata orang-orang tuh datang ke Pulau Jawa khususnya ya. Jadi di sini banyak perpaduan gitu loh. Beda halnya kalau misalnya kita ke Minang atau ke daerah-daerah yang di luar Jawa deh, itu menurut gue sih berasa banget gitu loh, karena pribuminya. Karena menurut gue pribumi atau tidak itu merupakan identitas
nenek moyangnya siapa kayak gitu. Ya mungkin secara kemajemukan sama majemuk juga, cuman mereka mungkin darah asalnya itu nggak banyak campurannya gitu Nah, ya. iya masih Jadi, origin masih gitu. origin. Jadi mungkin dulu pribuminya Padang nih dulu mungkin cuma ada berapa suku doang yang datang ke situ dari luar Indonesia. Udah mereka nikah dia tuh, akhirnya nggak banyak perbedaan. Kalau kan di Jawa kan jadi pusat perdagangan. Iya. Tapi menurut gue gini sih kayak Ya ada Ini dulu pedagang yang gitu. kalau menurut gue sih ini yang mesti di underline gitu. Jawa itu memang jadi pusatnya pendatang. Ya. Beda halnya kalau misalnya kita datang dari kalau misal kita datang ke negeri pendatang gitu loh. Kayak misalnya orang timur, kita ke timur, di sana kelihatan siapa yang orang situ gitu loh. Ya kan kalau kita ke sini kita nggak terlalu kelihatan. Jawa itu kan emang salah satu pulau yang baik didatangkan emang. Iya. Sepakat. Tapi emang mungkin kayak di timur mungkin rata-rata emang di sana orangnya emang kulit yang agak bergelap. Nah, Tapi kalau kita ke daerah Sumatera Tengah-Tengah, lu bakal ketemu di daerah Bangka, di daerah daerah Bangka Belitung, mereka bicara Chinese. ya. Kalau lihat di Kalimantan ke atas, mungkin mereka lihatnya kayak orang-orang Melayu Brunei yang dimana matanya agak sipit. Jadi juga Tapi kalau di Kalimantan ada orang Dayak cuy. Ya, itu karena Ada orang Dayak cuy. ya walaupun gue sepakat juga emang mereka orang Dayak, tapi nggak tahu kemungkinan juga ada pendatang juga sebenarnya kan. Iya. Jadi emang sebenarnya mau dari luput dari kita mau dari ambil siklusnya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita sebenarnya banyak pendatang, mungkin emang lebih banyak dan lebih kontras itu di Pulau Jawa. Itu emang gue akuin emang di Jawa ini ada kasarnya ada masyarakat yang dari mana aja dulu. Gue sepakat, tapi emang yang harus digarisbawahi kan Indonesia nggak hanya Jawa juga. Nah itu, Iya, itu banyak. Kita jadi permasalahan yang di Jawa sana pun juga permasalahan Indonesia menurut gue Iya, gitu loh. jadi kasarnya permasalahan di Sumatera atau permasalahan di Papua itu juga masalah Indonesia sebenarnya. Iya. Tapi kan karena mungkin dulu yang gue tahu juga dan gue pernah baca juga, Jawa ini sebagai Jawa sentris yang dimana sebagai kekuatan Indonesia saat itu, jadi terfokuslah pada kehidupan di Jawa. Sedangkan kalau Iya. kita lihat di balik Di sana juga Jawa ini banyak sebenarnya sebenarnya. Banyak masalah. ya, yang nggak pernah ekspos aja media. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya di Indonesia nggak ada kasus rasisme sih kayak masalahnya si ini aja tuh yang mahasiswa Papua itu yang di Jawa Timur situ gitu loh. Apa yang Kalau anak kuncen itu ya? bukan Uncen. Bukan. Ini yang di asrama Oh, Surabaya. Surabaya. Asrama Surabaya ya kayak gitu. Itu sampai ada kata-kata mohon maaf ya. Ya. Monyet kayak gitu loh. Itu menurut gue udah kayak dia merendahkan dia gitu loh. Beda halnya kalau misalnya nyebut daerah asal gitu ya kan. Karena balik lagi ada konotasi buruknya gitu loh. Ada konotasi buruknya di mana ngelihat orang yang berwajah serem dikit. Ini menurut gue udah stereotip di seluruh Indonesia ya. Maupun lu lu orang Jawa kayak mau lu orang Sumatera kayak mau lu mana kayak lu muka serem dikit lu dibilang lu bakal ngelakuin yang enggak gitu loh. Iya. Dan itu menurut gue yang akhirnya jadi kayak konotasi buruk untuk mereka gitu dan inilah yang menyebar. Kalau gue sih mau menarik soal stereotype sih. Stereotype. Bahasa Indonesia apa tuh bahasa Indonesia? Stereotip, setahu gue nggak tahu lagi. Stereotipe. Stereotip. Stereotip tuh bukan ini nggak sih kayak Steroid. Bukan. Satu pandangan stereotip Iya, yang iya. tadi Justifikasi lebih tinggi lagi. Tapi kalau menurut gua itu yang bikin orang Indonesia suka berantem sih antara yang satu sama lain gitu. Karena beda pendapat. Bukan beda pendapat sih sebenarnya, lebih ke beda pandangan mungkin ya, pendapat, lebih pandangan. kayak akhirnya Lebih gini mengeneralisir ya. Jadi gitu. kayak Dibuat sama semua gitu. jadi kadang ada orang yang menganggap orang suku ini tuh omongannya kayak gini mereka ikutin, padahal mereka nggak tahu tuh. Misalkan Batak gitu suka ngomongnya keras, ya nanti kalau ngomong sama orang lantang ya. Kalau ngomong keras kita bisa juga ngomong keras cuy kalau Keras. lantang ya beda lantang Tapi gitu. kalau menurut gua itu yang akhirnya orang suka so asik kan kayak apa kalau ngomong misalnya orang Batak gue ketemu nih, apa kabar? Langsung tinggi kan. Di dalam hati ya nih orang sotoy Soto, banget. atau kalau ngomong Batak nggak gitu Iya, Batak kayaknya gitu-gitu banget. kalau orang ngomong sama orang Ambon, siapa kabar? Kan langsung. Iya. Ya, padahal
maksudnya adalah cuma mendekatkan diri, tapi kadang ada yang tersinggung, kadang ada yang Kan merasa nggak bisa di-offend. disamaratakan kalau Atau yang tadi gue bilang di awal, kadang yang ngobrol nggak baper nih, nggak marah, tapi yang marah yang di lihat, luar. ya, Di kayak, luar. ini orang rasis banget sih, ya padahal dia cuma lagi akrab satu sama lain aja, nggak maksud untuk merendahkan ya, gitu, mencela atau Iya. itu. mencela. Nah itu dia yang sebenarnya jadinya pluralnya kita nih jadi ada kurang karena orang-orang yang kayak gitu. Karena kita sendiri juga lost track, Bray. Kayak apa namanya? Lost track itu apa tuh bahasa Jawanya tuh, apa bahasa Indonesianya? Kamu bisa bersambun nih, Bahasa bersambun. apa sih? Kita apa namanya udah Hilang arah. terputus lah, ada sejarah yang terputus nggak turun ke bawah kayak Lost gitu. track mana kita tahu apa artinya lost track? Ada yang terputus dari atas ke bawah yang kayak gitu, entah mungkin tidak diturunkan, tidak diajarkan, taunya dari orang lain kayak gitu. Nah itu dari internet. Nah, itu juga bisa. Wikipedia yang bisa diganti-ganti. Teknologi. Karena itulah yang akhirnya membedakan sudut pandang kultural dengan struktural kayak gitu. Sadis. Nih kita dosen kita nih, Kalau struktural dan kultural. Iya, karena Tapi- ini skripsi gua kemarin, Iya, coy. tapi Pas oke, kayak gitu. pas. Cocok loh. Skripsi gua kemarin, coy. Jadi Udah jadi cocok. kayak masih ngakar banget di otak gua gitu kan. Kita sama-sama belajar. Tapi inilah akhirnya yang bisa gua akhirnya bisa milah ini loh, bisa milah isu gitu loh. Iya, Entah oke. masalahnya ini struktural, entah ini masalahnya kultural kayak gitu. Ada juga yang salah mengartikan. Ya, Ini masalah kultural tapi dari sudut pandang struktural dianya. Tapi kalau misalnya menurut tuh yang di Papua itu struktural Itu apa struktural. kultural? Menurut gue itu struktural. Kenapa? Karena sudah mereka sudah menganggap bahwa mereka itu lebih rendah. Mereka yang menganggap dirinya lebih rendah. Bukan mereka, orang lainnya itu. Oh, menganggap Yang mengoffense, yang menyerang Oh, yang atau apapun menyerang. itu. Nah, itu Jadi- udah masalah struktural karena apa? Udah ada satu yang lebih rendah, direndahkan. Kayak gitu. Kalau kultural beda. Kita sama-sama ngomongin ras nih. Ya ras Tapi- gua sama ras lu sama. Tapi Cuma di cuma beda unggul-unggulan- akarnya doang, Oh, cuma oke. beda akarnya doang gitu loh. Ya. Kita sama-sama manusia. Ya lu orang desa, gua orang kota kayak gitu loh. Tapi kita sama-sama hidup, kita sama-sama makan nasi. Itu Itu sudut kultural. pandang kultural kayak gitu. Oke. Kalau sudut pandang struktural, ih orang timur pinter nggak tuh? Diajarin nggak tuh kayak gini? Itu udah ada Iya, itu iya. loh, udah ada level yang berbeda gitu. Kayak Sidul tuh ketinggalan zaman. Nah, itu juga sebenarnya ingin Anak menghilangkan Betawi. stereotip yang struktural menjadi kultural. Ketinggalan Lebih diperkenalkan gitu loh, apa namanya, latar Ketinggalan. belakang Iya. orang Betawi itu seperti apa gitu. Jadi ya karena kita tidak kenal juga sih. Kalau gue nariknya kayak gitu. Mungkin akhirnya itu jadi kebimbangan doang ya. Iya. Kalau di masyarakat ya menurut gua, karena ya ini sebenarnya masalah elit politik yang dibawa ke bawah nih. Nah, Iya, itu. iya kan? Ya bukannya sotoy politik sih, cuman kayak ini masalah mereka yang mereka goreng, tapi akhirnya masyarakat nih yang baku hantam, mereka yang lobby-lobbyan di atas sebenarnya mah santai aja Ya, gitu karena kan. mungkin kalau gue nih ya, perbedaan pendapat di masyarakat itu sebenarnya dari korban politik sebenarnya. Iya. Ya, Menurut tuh gua, gue sepakat tuh, gue korban sepakat. politik. Kalau kita dari politik ya, Iya. itu adalah korban politik yang dimana ya sebenarnya perbedaan tuh di atas, perbedaan pendapat, perdebatan tuh di atas sebenarnya, tapi Efeknya ke akhirnya bawah. efeknya yang emang benar dilansirkan oleh media juga, Iya. akhirnya di bawah ini kita sebagai masyarakat umum yang nggak tahu apa sebenarnya, jadi berdebat akhirnya sama teman Iya. sama warga, karena apa, akhirnya kemakan isu-isu yang Kemakan framing media juga Iya, framing menurut juga, gua, karena kan. akhirnya kenapa gue bilang itu jadi korban politik kita ini, karena yang toh yang ribut orang atas, kasarnya orang-orang di atas, Iya. yang punya masalah atau memperdebatkan orang atas. Kita sebenarnya di bawah cari makan, cari kerja sama aja. sama aja. Tapi karena ada influence dari karena ada pandangan Cuci media, muka dulu ya. Iya. pandangan Muka dulu, media, lu ngomong aja. pandangan media yang dimana dicerna oleh masyarakat, jadinya adalah gap lah di situ. Jadi mungkin kita ini jadi berdebat, sering Iya. salah sangka atau miskom ya, karena ya kita salah satu korban politik sebenarnya kayak gitu. Korban framing yang Ya, ada akhirnya juga. dimiliki juga medianya sebenarnya sama Iya. elit politik juga. Iya. Gitu. Netralitas itu menurut gua udah nggak ada juga sih jadinya. Ya, karena mungkin menurut gue ya sebenarnya mungkin aja gue juga tadi mungkin dengan skripsinya si Baskara, kalau gue mikir gini, mungkin aja emang sengaja dibuat, Bisa jadi. ngerti nggak lo? Iya. Perdebatan ini ya, perdebatan Iya. ini ras A, ras B, atau mungkin agama A, agama B, golongan A, B, atau mungkin emang sengaja dibuat
untuk gak memecah konsennya orang-orang di atas atau orang-orang politis kalau dari gua untuk melakukan sesuatu. ya, Nah, atau bisa. mungkin juga emang dari sananya Kamuflase, tapi kamuflase, kalau yang iya. gua tangkap mungkin aja sih kayak lu pernah gak sih mikir kayak ini kayak emang kayaknya dibuat deh Nah, kayak emang Iya. dibikin Dibuat-buat. kios gak sih kayak Iya. emang dibikin nih kita nih antara A dan B padahal sama-sama makan nasi juga tapi kayaknya emang dibuat gak sih kita berantem itu sih yang gue pikir selama ini gue mikirnya ini kayaknya dibuat deh kalau sama gua. kayak contohnya mungkin demo yang kemarin ya. Yang mana tuh? Demo mahasiswa yang Oh kemarin. iya mungkin Ya, nanti sih. kan mungkin tuh juga Yang salah kapan satu- nih banyak demo? 23 24 September. September. Oh, dekat iya, lah. iya, iya. Ya, Itu kan mungkin itu bisa itu dijadi ya- jadinya akhirnya mungkin elit politik lagi lagi pengen punya ada kepentingan kayak apa, mungkin yang diduduk atau yang oposisi dibuat nih keributan ini gitu Iya, atau obrolannya kayak berat banget ya, jadi. tapi emang relevan. Relevan. Emang relevan. termasuk isu cara itu akhirnya Iya. makanya gue juga mikirnya kayak kalau emang dibuat itu jahat banget kan jahat Iya. gitu. Kalau Ini yang- contoh aja yang ya, mas kita contoh nggak mau gue- ngebahas mahasiswa Iya. sih karena Enggak, jangan intinya panjang. idenya gini sih, kita harus membuka pikiran lah. Nah, pernah Harus kritis lah kalau misalnya ada something di atas sana kayak gitu lah. karena sekarang banyak media bodrek juga bos yang bikin opini masyarakat tetap percaya gitu Ya, mungkin karena kan kalau yang gue apa ya kebetulan gue juga anak komunikasi kuliah di komunikasi juga gue mikirnya emang ya kita mungkin bertiga belajar lah tentang framing. Iya. Akhirnya kita bisa memilah, kita bisa memilah kita bisa memilih. memilah nih. Ya, Kan mana yang sangat buzzer, sayangkan- yang mana ya, yang bukan. Tapi kan sangat disayangkan apabila maaf ya mungkin tidak bisa tidak mengerti bahasa atau media. Akhirnya itu yang paling jadi korban kasihan karena apa? Iya. Nah kan nonton media atau nonton alat yang ada Iya. nggak terima mentah-mentah aja Iya. padahal sebenarnya ada framing di lain ada Nah, framing iya, itu iya. sebenarnya ada Nah, itulah makanya menurut gue isu SARA ini masih berkembang di masyarakat Indonesia karena itu nggak dikontrol. Pertama yang soal gue bahas pertama soal pendidikan nih, ya kan soal dasarnya negara kita aja Pancasila segala macam kurang ditanemin gitu ya kan. Yang ngaku Pancasila aja nggak Pancasila kadang gitu Iya, kan. jadi akhirnya Susah gitu kan. Iya, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. itu udah jelas banget tuh Iya, paten tapi tuh sosialnya kan nggak adil juga. akhirnya. iya, karena Masih ada struktural yang tadi lo bilang kan. Iya. Iya, jadi masih Nah, ada itulah yang dibahas, perdebatan. yang itulah yang dikecam oleh orang kaum Kom ya, Iya. tahu lah. kalian tahu semua kan Kaum itu. Kaum-kaum. Kayak gitu dah pokoknya. Itu Terus Tapi yang kita juga dikecam. bukan kita menyinggung itu hak mereka Nah, juga iya. tapi ya menurut gue pribadi sih ya gue masih ya karena kita kaum intelektual juga ya Iya. gue yakin sih kita berpikir harus open minded, maju lah ya harus Dan itu Langkah. tugas kita juga, Bu. nah itu tugas kita juga, Bu. tugas kita anak muda anak generasi yang bakal ngeliat Indonesia bahwa sebenarnya perdebatan ini sebenarnya nggak ada habisnya kalau dibuat contohnya kalau Iya. dibuat tapi emang kalau misalnya diselesaikan kenapa enggak karena Iya. menurut gue ini salah satu yang buang waktu banget nggak sih lu generasi sekarang mungkin di luar sana udah memperdebatkan A, B, kita masih agama iya. masih soal berdebat tentang masalah ya cuma masalah pribadi aja yang dibawa keluar aja gitu jadi Iya. akhirnya jadi wasting time Karena di sini udah mengakar. Agama itu udah mengakar gitu loh, sampai kita juga nggak bisa ngebedain yang mana yang hasil dari budaya, Budaya. yang mana hasil dari agama, kayak gitu. Karena kayak contoh paling simpel, Salim itu budaya Indonesia, ya tapi karena itu dianggapnya sopan dan agama itu mengedepankan kesopanan, jadi dianggap itu adalah Ya, diambil juga. agama kayak gitu loh. Sebenarnya itu budaya, bener-bener kayak gitu. Makanya kalau menurut gua sekarang yang penting orang Indonesia tuh ya terima aja sih. Terima ada orang yang lain dari dia tuh nggak hidup bahasa dia doang. Karena gini sih, Agamanya ada kalau- juga yang lain. Ya Kan kan? menurut gue gini sih, kita kan negara demokrasi ya kan. Tapi demokrasi itu akan mati apabila ada jalur yang ditutup sih. ya Tapi gua nggak sepakat kalau demokrasi itu kebablasan juga sih. Gimana? Demokrasi itu memang harus Indonesia nih saat ini belum siap demokrasi yang bebas. Liberal. Menurut gua Liberal. ya liberal ya, jangan dikerucutin lah ya bebas lah ya bebas lah bebas liberal, kayak mau ya apa demokrasi. intinya Gua ngerti loh asik Liberal tuh udah bebas banget coy. Ya, tapi menurut gua nih menurut gua tadi dulu nih kalau menurut gua kalau terlalu bebas akhirnya kebebasan kayak gini yang ngontrolnya secara pemerintah dan segala macam juga susah apalagi udah lagi sosial media udah banyak tapi kalau misalkan demokrasinya dipimpin
ya nggak bukannya gue balik lagi ke sebelum reformasi, tapi setidaknya harus ada pengkontrolan juga tetap gitu loh. Karena sekarang isu yang jadi berantem itu kan karena misalkan dari aparatnya yang bebas berbicara, yang ini protes. Masyarakatnya terlalu bebas berbicara, aparatnya yang ngangkut apa sembarangan, bener nggak? Jadi semua ini balik lagi justifikasi masing-masing lagi, akhirnya gitu bahwa terletap lagi. Makanya menurut gua harus ada kayak gini. Dulu mungkin media itu swasta tuh jarang, Emang nggak bener ada kan? dulu nggak ada. Ya kan, jadi semuanya Dulu sih dikontrol nggak oleh ada. pemerintah nih. Sekarang media menjamur sampai media bodrek ada. Akhirnya isu rasisme dan segala macam itu mengalir dari lubang yang nggak bisa dikontrol sama pemerintah sebenarnya. Tapi ada undang-undang ITE yang bisa nangkap sebenarnya. Cuma kan nggak semuanya terawasi karena ini udah terlalu menjamur nih. Gitu. Tapi kalau menurut gua di saat emang harus ada yang kontrol dan mengontrol gitu, gimana ya? Kita udah kebalik Itu lagi ke traumatik sih menurut gua. iya itu dan Traumatik karena orang bilang. dan di sini itu akan ada benturan apa namanya demokrasinya itu sendiri. Tapi gini, Karena banyak gini. sudut pandang sih Bas sebenarnya. Karena Iya. gini apa namanya? Banyak sudut pandang. Kalau misalnya ngomongin masalah itu, masalah apa, negara ini mau jadi apa, emang kalau gue sih selalu sepakat itu dapetnya di Pancasila kan. Ya itu Pertama, benar. Pancasila. Emang kita sekarang menganutnya negara yang berdemokrasi, negara Ya tetap bebas, dasarnya Pancasila memang. Pancasila. Tapi menurut gue ya terkadang sometimes emang negara itu ada batasnya ya, dalam arti batas kayak emang kita demokrasi, negara bebas, negara Tapi nggak boleh kebebasan negara gitu kan. berpendapat. Bisa kasarnya kita negara yang bisa ngapain aja lah. Tapi menurut gue emang bener harus ada apa? Pembatasan. Pembatas yang dimana sebenarnya ini loh ada rules-nya loh. Ya, Lu ada boleh jalannya loh. kita gitu. boleh bebas berdemokrasi gitu berpendapat gitu. Tapi emang ini ada rules-nya nih. Ada tatanannya lah, ada Menurut normanya gua, gitu. nantinya kalau emang kita terlalu bebas nanti bakal ada offset seperti ini kita alami sekarang. Nah, itu menurut gua Hal-hal yang offset yang kita minta sebenarnya ya. ya. Gitu. Mungkin Tapi ya contoh kayak misalnya akhirnya ada perdebatan agama, perdebatan golongan ras. Ras. Itu akhirnya menurut gua tuh yang Iya. salah satu offset tuh Offside. dari demokrasi. mereka anggapnya mereka boleh ngomong apa aja. Iya. Akhirnya Iya sih, itu kayak mereka gitu. gini. Apa namanya? Mereka itu salah mengartikan free speech sama hate speech. Nah, Gitu. dia anggap hate speech itu bagian dari Free speech sebenarnya ada pembatasnya. Lu nggak boleh ujaran kebencian dan itulah batas dari free speech lu itu kayak gitu loh. Freedom of speech lu itu disitulah batasnya. Nah, gue menariknya gini lagi nih, selain Sarah, menurut gue Indonesia akhirnya suka menutup sejarah. Jadi yang nggak kelam itu nggak pernah pengen dipelajarin lagi sebagaimana pembelajaran di masa depan menurut gue. Contoh, mungkin kalau kita bilang Kak gitu kan, pasti orang udah apaan sih lu nggak punya agama segala macam, paham Kak yang maksud gue masuk kan? Ya kan lu orang Kak lu, ya kan nggak punya agama segala macam. Nah itu kan sejarah yang tutup tuh sebenarnya. Nggak banyak dibicarakan lagi di tataran dasar di SD atau di mana bahwa itu adalah keyakinan sebenarnya dan itu hak orang. Termasuk akhirnya juga sama ketika digulingkanlah Orde Baru ke reformasi, ya kan? Akhirnya dianggap Orde Baru tuh bobrok tuh. Padahal ada maksud ada poin baiknya juga loh di sana. Bahkan beberapa buku atau YouTube lah kita kalau buku mungkin kita anak-anak yang jarang mungkin. Cuman gak jauh orang dulu baca buku ya. Cuman kalau YouTube gue banyak lihat sejarawan segala macam bilang kalau di Orde Baru pun gak seburuk itu. Memang ada nyamannya juga. Nah, Intinya gini sih sebenarnya. intinya maksud gue akhirnya kita suka mau komentarin apa yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Akhirnya jadi hate speech tadi tuh. Karena misalkan kita ngomong kayak gini nih, pasti ada netizen nih nanti nih. Sotoy lu. Gitu kan? Pasti. Ini nah itu yang suka orang tuh nggak bisa ngedengar orang ngomong yang nggak sepaham sama dia gitu. Jadi gimana ya, nggak sepakat itu kita benci. Nah, Padahal kayak dalam gitu. arti kita berdebat. Iya. Benci itu yang menurut gua jadi kita jadi nggak open mind. Iya. Kalau misal di luar nih ada yang nggak sepakat nih, udah mereka tetap mengutarakan pendapatnya mereka, tapi mereka tidak membenci. Nah, gitu loh. kenapa tadi gue nyinggung soal sejarah? Karena mereka anggap kalau kita nyinggung kayak gini nih, mereka akan tarik ke belakang nih pasti nih.
soal sejarah nih, dulu nggak kayak gitu cuy, kayak gini-gini. Nah maksud gue sebenarnya bukan itu, spion belakang yang kita lihat ini cuman mau mencerminkan ke depannya. Mungkin tadi kayak gue bilang soal Orde Baru nggak seburuk itu, nanti pasti akan orang akan komen tuh dulu tuh seburuk itu gitu. Tapi nggak masuk poin gue. Maksudnya adalah kadang kita harus belajar dari masa lalu, ada yang baik juga kita bisa pertahanin gitu loh, maksud gue. Kayak fair aja gitu loh, fair aja, harus fair, dan yang baik dibilang baik gitu loh, yang buruk yang bilang buruk. Jangan mentang-mentang lebih banyak buruknya dibilang semua buruk. Kayak gitu, akhirnya jadi generalisasi lagi. Karena menurut gue di kota yang majemuk kayak Jakarta saat dulu itu nggak banyak konflik horizontal gitu loh. Yang melibatkan golongan, suku gitu. Oke, beda pendapat nih. Tapi mereka tahu mereka betul berseberangan memang, dan mereka menghargai berseberangan itu. Contohnya misalkan dari kaum agamais dan nasionalis gitu misalkan. Itu emang udah bisa. Dan mereka paham gitu kalau ini nggak akan ketemu sama yang ini gitu. Sekarang kan jadi kecampur kan karena simbol gini yang paling simpel nih. Dulu perdebatan itu orang yang beda pandangan itu dirangkul. Itu. Tapi kalau sekarang orang yang beda pandangan itu dibenci, dimusuhi, dijauhkan, dimusuhin, dihabisin karakternya. Nah, jadi permasalahannya udah beda pendapat, dibenci, ya udah ujungnya jadi musuh. Padahal kalau zaman dulu yang kita pelajarin, orang beda pendapat, kita belajar bareng, kita rangkul. Mau melihat dari sudut pandang mereka. Fair lah. Kayak misalkan ada pendapat dari kaum A yang beda dengan kaum kita nih yang B misalkan, ya kita tidak membunuh karakter kaum A yang beda sama kita. Ya kita nggak pendapat. Tapi ya udah, lu dengan pendapat lu nggak masalah, gue dengan pendapat gue. Nah kalau sekarang bedanya, kalau ada yang nggak bisa, nggak bisa sepaham, dua-duanya ngebunuh-bunuhan nih, entah di sosial media gitu. Nah akhirnya orang yang di bawah yang nggak paham akan perdebatan di forum itu atau di acara apa atau di mana, itu jadi jadi percikan-percikan yang lama karena gini, nggak habis-habis lucu Indonesia itu apabila argumentasi contoh kayak masalah pemerintahan nih, baik lagi pemerintahan karena memang mereka yang paling sering dikritik ya kan. Mereka sudah kehabisan argumentasi mengenai kebijakan, akhirnya mereka membawa latar belakang pribadinya mereka. Itu Sarah itu itu sebenarnya akhirnya jadi yang muncul juga gitu, jadi gimana ya, nggak bisa ngebedain gitu. Nah akhirnya makanya gue bilang Sarah sebenarnya tidak jadi masalah yang sangat besar dan sangat menonjol sebelum pilkada DKI menurut gue. Sorry nih harus ini momen, tapi kan memang saat itu parah, itu keras banget. Sebelumnya ada, gue nggak bilang nggak ada, tapi akan selesai di tataran norma dan kepatutan masing-masing daerah nih. Karena gitu. Yang gue ngerasain kemarin itu pas pilkada itu yang ngedukung satu itu dibilang lu nggak ini banget lu, lu bukan kaum gue lu. Nah itu loh. Sampai sekarang kan akhirnya vibesnya ke bawah kan, sampai akhirnya penyakit pun aja bisa ditolak gara-gara cuman lo bukan golongan gua atau apa, nggak boleh disolatin lah kalau misalkan lu ternyata ngedukung dua. Kembali tadi bilang aja di awal, itu emang bener dibuat seperti itu atau emang perdebatan ilmiah yang wajar itu akhirnya yang jadi perdebatan di bawah. Kalau gue pribadi ya itu mungkin emang dibuat kali ya, karena emang tapi memperparah yang udah natural menurut gue. Itu salah satu campaign yang dimana menurut gue ya cukup berhasil, karena kita tahu negara Indonesia ini negara yang berbudaya juga banyak, kita negara budaya, negara yang beragama juga. Jadi emang orang Indonesia ini belum clear lah dengan masalah agama, karena contoh ya, walaupun emang menurut gue sih agak lucu aja kalau agama itu dibawa ke dalam politik atau perdebatan politik, sangat lucu dan sangat gak etis. Tapi akhirnya yang kalau kita sadarin, rakyat malah butuh seperti itu, karena butuh dalam arti apa ya, contoh yang belum lama lah pilkada di ibu kota itu kan, akhirnya volunteer atau masyarakat ini terdoktrinasi oleh kalau gue harus memilih pemimpin yang seperti ini seperti ini. Padahal sebenarnya kita mau tarik garis panjang ya, mau dia A, mau B, C, D, mau di warnanya abu-abu atau merah, sama aja sebenarnya. Karena menurut gue gini, yang jadi kan? Iya betul. Gini, kok itu sebenarnya permasalahan hanya diobrolin di dalam atau enggak gitu loh.
itu jadi permasalah karena itu disebarluaskan. Nah, Dan akhirnya akhirnya jadi chaos gitu loh. Apa beda halnya nih, misal kayak obrolan kayak gini nih, kita sepemahaman nih, ya kan? Iya. Kita ngebahas, kita nggak boleh milih pemimpin kayak gini nih, ini nggak terlalu gua haus. Iya, benar. Masalahnya ini bukan haus nyok, lu coba deh. Iya, Nanya. Nama juga bonsai. Gue yang masuk itu. Enggak apa-apa. Tapi akhirnya Lu haus kan duluan? Iya. haus juga sih. Gua ambil gini. Rusak. Nih, Air dingin. 0% alkohol. Ading. Air putih. Ading. Air putih Air dingin. putih dingin. Yang aneh mikirnya ntar mikirnya ini lagi beralkohol. Penuhin aja, penuhin. Tadi sorry guys, ada yang haus. Masalah gini nih, kita ngobrol udah sampai setengah jam kurang, setengah jam lewat. Ya kalau pada nggak haus nih kan, Iya masih haus lah. Kita Kopi bukan udah habis nih kita kopi. bukan ular. Nih, parah. Ini Sebentar air deh, sebentar air deh. putih. Gua ngatur ini dulu deh. Lanjut aja obrolannya. Maaf ya. Coba. Oh, iya. Kita next gimana nih? Baskara lagi ini. Maaf dia. ya teknis. Maaf. Sulit emang. Untuk kelancaran Iya. podcast ini ya kan. Sorry. Tapi kita lanjut ya Kata tadi. lu nggak rame tuh. Kalau ya, menurut gua kayak tadi cukup pesan berantai aja udah cukup gitu, karena ini memang harusnya dibahas di internal aja gitu, nggak usah disebarluaskan yang lain, karena kan kita majemuk gitu loh. Ada juga yang beda pemahaman dengan kita kalau kita ngomonginnya dari sudut Iya. pandang agama ya. Akhirnya masyarakat lupa esensi intinya kalau mereka sebenarnya milih pemimpin, Itu. bukan milih pemimpin agama atau pemimpin suku. Kalau menurut Tapi gue lagi sih- mimpin mereka secara yang otomatis di daerahnya tuh nggak cuma ada agama A B C D Iya, atau iya. suku A B C D. Tapi kan gimana mereka milih pemimpin yang mimpin semuanya dan mungkin latar belakangnya kayak gimana, karyanya kayak gimana. Ya, jadi Gitu. kita memperdebatkan tuh mendebatkan yang nyata aja dulu. Nah, Kayak Kalau ini kita cuma berdebat sesuai konteks aja. ya, Nah. terus karena kalau permasalahan dipilih harus yang agamanya A atau B. Ya lu milih dari ini aja, jadi pemuka agama aja. Nah. Kalau jadi misalnya bapak presiden tuh bapak wali kota, gubernur, yang kita lihat kan dia punya kerja gimana, baik atau buruk. Ya kalau misalnya buruk kita kritik, kita alihkan. Ya kalau misalnya baik kita junjungi. Udah Itu. clear. Iya. Jadi nggak harus perdebatan. Oh agama ini agama C D. Intinya sih kalau dari gua, apabila dia memang ingin maju sebagai pemimpin, nggak usah kita lihat latar belakang pribadinya Ya, dia gitu loh. ya. Bagaimana dia beragama, bagaimana dia ini gua bukannya menentang orang-orang yang beragama ya. Gua pun juga lahir di di kultur agama keluarga gue tuh kuat banget gitu loh. Tapi menurut gua di saat kita lagi berbicara seperti ini ya nggak usah Ya. di forum terbuka terus kita mencaci dia gimana dia Jadi dulu. ada Itu nggak saatnya boleh di mana menurut gua. ada dalam internal juga, Nah. ada di mana setelah eksternal. Jadi kita harus bedakan tuh mana hubungan pribadi keluarga, Iya, atau itu. pribadi. Ada juga harus diperluaskan. Jadi orang pun juga memilihnya karena bukan karena pribadinya dia, tapi jelas Kinerjanya dia. kinerjanya dia Nah, seperti apa akhirnya itu. si pesaing dan yang bersaing ini saling menghormati lah. Maksudnya Untuk masalah beda pendapat untuk masalah dia milih siapa nggak menurut ya. gua nggak usah terlalu ditunjukin sih. perang program lah harusnya. Perang program. Gitu. Bukan Perang perang plus. horizontal. Karena gue ngeliatnya agama. begini loh, Indonesia tuh over proud banget sih menurut gue ya. Iya. Milih salah satu Dari dia. calon nih Harus dari dia. harus gitu. harus pokoknya Harus gue gue- tuh nomor satu gue banget. gitu. Kayak Padahal Mustopo gue banget. Jangan bawa ini dong. kampus. Dia nggak bayarin kita nih. Nggak apa-apa. Nggak boleh, Udah, nggak udah, jaga. udah. Buku samaannya hilang jadi gak banget. Ntar gue ini gue Udah, gue sensor. mau- Gak apa ya kortes sih walaupun Iya. walaupun nantinya ya benar nih gue sepakat juga sama Baskara. Indonesia tuh terlalu Overpride. Padahal ujung-ujungnya yang kepilih pun sebenarnya juga Gak ngaruh buat hidupnya mereka. pertama, kedua juga nggak seharusnya menjalankan prokernya. Iya. Sorry nih ya, gue ngeliat ya kita udah 5 berapa kita udah berapa presiden nih? 5-6 presiden ya? Ya, Ganti. 7 7 presiden diganti. 7. Lupa lagi. 7 Gue ngitungin coy tadi sumpah gue ngitungin. Iya, Mohon tapi- maaf. Coba kita ulang dibanding salah tuh Coba di kita di Soekarno, Soekarno, Soeharto, Habibie, Habibie, Gus Dur, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Jokowi. 7 ya? 7. Pas Tujuh. ya guys, Iya. jangan dibilang ini nih. Iya, 7. gue ngitung tadi Iya. sumpah. Artinya dari 7 pemimpin ini yang pernah ngejabat di Indonesia,
ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih nihil kalau menurut gue pribadi. Iya, karena Jadi seluruh nih bahasanya. bukan nihil sih, tapi nggak merata. Ya berarti nggak Iya. seluruh. Nggak, Iya, benar. iya sih, Menurut benar, karena benar. ya sorry aja ya, masih mungkin banyak orang yang mempunyai modal besar dia bisa hidup. Tapi Makin juga kaya. ya tapi juga ada kawan-kawan atau masyarakat yang mungkin belum mampu atau tidak mampu, akhirnya udah. Iya. Karena yang gue tahu kan jadi agak-agak sarkas sih sebenarnya nih Bapak, peraturannya pemerintah yang terhadap kalau warga miskin itu dipelihara oleh negara. Iya. Bahkan kalau menurut gue nih ya, sarkasnya mungkin emang itu dipelihara negara kali ya, yang mereka Tapi kalau dipelihara dengan konteks yang sebenarnya nggak apa-apa nggak apa-apa. sebenarnya. Tapi kalau Asal jangan pelihara cuman- dipelihara untuk jadi orang miskin, itu yang gue takutin. Itu karena- itu sudut pandang Itu struktural, sudut pandang coy. struktural, Iya. karena Itu sudut pandang akhirnya struktural, coy. Sengaja orang- dibikin seperti itu. Iya, jadi kalau menurut gue ya mau kita over pride sama satu pemimpin atau satu tokoh apapun itu, gue sih sah-sah saja, boleh aja. Tapi Iya. Jangan kalau tetap dengan batasnya iya, nih pertama, gitu. kedua, tapi yang kalau gue boleh pesen sih, walaupun emang over pride, tapi lu juga harus inget outputnya seperti apa loh. Nah, Jadi, Iya. efeknya seperti Kalau apa, dikomunikasikan jangka ada panjangnya efeknya seperti apa. gitu kan. Jadi Kalau kita iya, percuma iya. kita berdebat panjang, kita milih si A, B, tapi ujungnya sebenarnya juga nggak ada feedback yang memuaskan Ya, juga. nggak ada Iya, perubahan sama, juga. sama ini sih apa namanya, jangan terlalu memikirkan jangka pendek ya sih, Iya, lebih ke jangka jangka panjang panjang, gitu loh. sepakat. Kayak contoh kayak di orang-orang timur, mereka itu kenapa akhirnya terlambat karena pemerintah itu hanya mikirnya ya jangka pendek aja. Mereka dibikinin jalan, dibikinin gedung, dibikinin sarana dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan gitu. Mereka membutuhkan pendidikan sebenarnya supaya apa? Supaya mereka bisa berdikari. Ya. Berdikari untuk membangun daerahnya sendiri. Karena apa? Mereka yang tahu daerah situ. Dan kalau berbicara gitu. berdikari, sebenarnya soal sarah ini sebenarnya bisa berakhir ketika dari masing-masing suku ataupun ras, ya kan, ataupun golongannya itu mau stand out buat bicara untuk golongannya, tapi juga mendengarkan golongan yang lain, atau nggak saling gini lah contohnya gini. Gue pernah nonton debatnya Dandi Laksono sama siapa yang 99 bikin partai sendiri, Budiman Sujatmiko Budiman. mau Tuh, mendebatkan Papua, Love tuh Budiman. iya kan? tapi harusnya coba suruh orang Papua aja yang suara gitu, ngasih panggung orang Papua dulu. Nah akhirnya kan yang sekarang soal over pride ini adalah pride sebagai nasionalis, tapi akhirnya berbicara untuk orang lain. Ya. Itu susah juga menurut gua. Jadi kayak kita solidaritas boleh, tapi kita juga tidak berarti kita jadi kayak dia. Jadi kayak kita yang mewakilin suaranya mereka. Biarkanlah kalau emang kayak Black Lives Matter gitu, ya orang kulit putih yang mendukung menurut gua itu nggak stand out lebih dari orang yang lagi mau bersuara nih. Iya. Harusnya gitu. Itu juga jadi kritik gue sih di saat setiap pemilu ya. Gue nggak tahu kenapa bendera merah putih itu lebih sedikit daripada bendera partai. Itu. Itu yang gue bingung sebenarnya. Katanya memang lu Indonesia banget gitu loh, tapi kenapa lu nggak ngibarin bendera merah putih? Kenapa bendera partai lu yang lu kibarin? Itu kan akhirnya udah Kayak gitu. membudaya nih Sarah. Gue bukannya menentang partai segala macam, enggak gitu. Ini hanya bentuk kritik gue gitu. Karena memang menurut gue apabila memang lo Indonesia banget, kenapa nggak bendera merah putihnya aja yang dibanyakin? disandingin lah setidaknya. Setidak-tidaknya jumlahnya sama banyaknya. Gitu. Kayak gitu. Ini gue lihat sepanjangan flyover tuh bendera kuning, bendera biru, bendera hijau, merah. Sudah pasti. Nggak ada merah putihnya, ada satu partai doang yang menurut gue gitu tuh. Kan ini ya, bendera yang lagi tawan. Iya, Kuning hijau. kuning hijau. ceket santai terus. Ceket. Ya, kan? Kayak gitu loh. Tapi berarti pesannya sebenarnya simpel ya dari kita yang ngobrolan tadi. Kalau gue tarik garis lurusnya Coba intinya dari Baskara nih punya pesan-kesan. ya Asik. kesan Asik. pesan Kayak mau perpisahan, Bos. kesan buat Kemesraan buat masalah ini apa? Buat ini. masalah ya rasis, kita mungkin masalah rasis, masalah Janganlah. isu sara. Iya. Menurut lu apa deh? Menurut lu dari lu pribadi tentang Iya. kesan pesannya apa deh? Kalau dari gue sih lebih pertama ya nggak tahu sih, kita harus melihat perspektif tuh jangan dari diri kita sendiri, tapi kita coba melihat perspektif dari orang lain gitu loh. Betul. Kita belajar bagaimana dia merasakan something gitu, kayak kayak masalah kulit hitam kulit putih. Gue nggak pernah tahu gimana rasa jadi orang hitam karena kulit gue nggak pernah hitam, tapi gue akhirnya
mencoba untuk mendengarkan mereka, mencoba untuk memahami apa keluhan mereka. Sepakat. Dan gue bukan menghilangkan sih, kita sama-sama cari jalan tengah gitu loh. Gimana nih biar kita nih enak gitu loh. Lu nya enggak terofensif dengan gua, ya gue juga enggak offense dari lu. Kayak gitu. Kemudian kalau isu SARA sih menurut gua kita harus bisa membedakan sih gitu loh. Kita harus tahu konteks sih menurut gua. Sesimpel itu aja kalau dari gua. Oke. Kalau next nih lu gimana nih? Kalau dari gua simpel sih, Menurut lu? saling menghargai aja, karena perbedaan itu adalah anugerah, ya kan sih. Berbeda nggak harus sama, coy. Iya, emang beda namanya tagline beda. apa tuh? Beda nggak sama. Kita Tapi nggak maksud gua, disponsorin itu kok. Perbedaannya berbeda itu anugerah. Kalau orang sama semua kan bosen juga ya. Iya. Gua sama gitu sama lu, gue ngeliat gue dong kan, dia berarti perbedaan itu harusnya jadi makin kaya, makin bisa bikin bahu membahu lah. bahu ya. Kalau dengkul ketemu dengkul juga nggak apa-apa sih, ya kan. Cuman intinya ya jangan sampai perbedaan itu jadi selalu bermusuhan terus, jadi kayak zaman kerajaan dong, balik lagi Dihilangkan stratanya sih menurut Iya, gua. kalau zaman kerajaan Kalau kayak untuk- gitu. Kalau untuk ras ya menurut gua itu stratanya dihilangkan. Nggak ada yang lebih rendah dari Nggak ada yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Dan perbedaan itu bukan berarti kita nggak boleh nyatu. Nah, itu itu. sebenarnya itu doang sih sebenarnya kalau menurut gue yang bikin sesimpel itu. Tapi karena ini masalahnya besar nih, dimasukin ke hati dan habis itu disebarin ke orang lain headnya, jadinya ya udah jadi gede banget gitu. Gue sih sepakat sama pendapat lu berdua. Kalau gue ya, gue sebenarnya ya mungkin simple kali ya. Maksud gue cuma pengen minta sih, pengen bersuara atau minta kalau emang kalian di luar sana mempunyai kepentingan pribadi atau kelompok, tolong dihilangkan dulu, karena ini kita bicara Indonesia. Sama kedua, permasalahan ras, permasalahan isu SARA, ya gue mohon sih sebenarnya itu permasalahan yang kecil, menurutku sebenarnya kecil, karena emang Indonesia ini udah disatukan oleh Pancasila, yang dimana kita lahir bareng-bareng, Betul. kita kasar makan di sini, cari uang di sini, ya Jangan ngacak-ngacak rumah sendiri, tolonglah, ya. jangan, ya kasarnya itu jangan. Kalau emang lo mau ngacak-ngacak rumah lo sendiri, ya hasil jadi begini, perdebatan yang panjang antara ras dan isu SARA. Nah, Yang ketiga paling buat kawan-kawan yang pernah merasakan ditindas oleh kata-kata rasis atau isu SARA, ya gue yakin sih kedepannya yang gue mohon dan gue yang minta, mungkin kalian semua lah pernah pasti minta sama masyarakat tuh jangan terlalu adanya egosentris terhadap satu kelompok. Iya. Jangan sampai memperjuangkan egoisme yang sebenarnya pun juga lu sebenarnya udah menyakitkan orang lain juga gitu ya, buat khususnya buat orang-orang yang mungkin di luar sana yang lagi berpendapat di luar sana, yang contoh di Amerika angkat masalah kulit hitam atau ras, ya gue selalu dukung gerakan atau salah satu kritikan untuk kelompok atau pemerintah yang mungkin kurang benar, ya itu sih maksud gue. Ya kita nih kan bisa dong, kita boleh terima kritik atau mengkritik, tapi gue yang pengen gue kasih tau ke kawan-kawannya atau ke kawan-kawan masyarakat, kalau lu udah bisa mengkritik, otomatis lu bisa harus dikritik juga. Ya, itu underline sih. Akhirnya kalau udah jadiin satu nih udah lengkap deh buat semuanya. Dan itulah menurut gua inti demokrasi yang sebenarnya. Nah, Itu inti demokrasi akhirnya sebenarnya. ketika kita mau dilepaskan demokrasi yang mandiri tanpa Itu udah terpimpin mandiri. lagi gitu, kita jadi bisa. Iya, dewasa dengan sendirinya. Nah, akhirnya kan Iya. kalau sekarang demokrasi terpimpin nggak mau, ya kan, maunya bebas. Tapi kalau bebas, tapi juga nggak bisa mawas diri. Iya, Itu udah susah. bebas malah saling membenci satu sama lain. Nah. Pokoknya itu aja. Pokoknya kalau lu udah berani mengkritik, ya lu otomatis lu harus terima kritikan. Nah, Itu udah konsekuensi ya kan. Dan Itu udah platformnya konsekuensi. mungkin bisa digunakan dengan bijak nih. Termasuk akhirnya kita bikin kayak gini, mungkin kalau dari gue pribadi, akhirnya kita bisa menyuarakan tapi santun gitu loh, nggak yang harus teriak-teriak lagi. Dan juga mungkin platformnya itu bisa lebih terarah gitu kemana. Iya. Gitu dibanding kita harus head speech ke orang yang sebenarnya juga nggak akan berubah juga kalau kita marah sama dia. Iya, karena kita ibaratnya mengasih bensin yang sama lah gitu. Iya. Udah api dikasih bensin lagi. Iya, tambah gede. Gede. Tapi kalau kita di sini kita nggak justifikasi siapa-siapa, kita cuma diskusi santai sebagai kita bonsai. Kita harap ada yang berubah ketika kita melihat obrolan kita. Tapi kalau ada yang pengen kasih topik atau pengen join sama kita ngobrol, Boleh banget.
terbuka banget. Nanti kita nih bonsai atau kan pohon bonsai kan Iya. kecil tetapi indah. Indah, mahal, Mahal juga. Penting duit. iya. Kecil tapi indah coy. Iya, Bener mahal itu nggak harus duit, tapi nilainya tuh nggak. Sepakat. Ini jadi kita dari bonsai nih, saya Farhan Arif Eke Mangap, Saya Baskara Falevi Saya Darai Pasa. kita semua. pamit undur diri. Jadi juga, Jadi Jom. juga, Jom. Mantap dah. Gak kerekam.